Oke teman-teman, jadi hari ini adalah tanggal gajian YouTuber ya, tanggal 22 Maret 2022 ya. Gajinya masuk sekitar jam 11 siang ya. Dan ini saya sudah mendapatkan SMS bankingnya ya. Saya perlihatkan ya teman-teman ya, SMS dari Mandiri langsung ya ini ya. Sebentar. Nah ini teman-teman ya, SMS-nya seperti ini ya kira-kira ya. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ATM-nya untuk ambil gajinya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya prosesnya tadi teman-teman ya, mengambil gaji dari ATM ya, gaji YouTube ya. Saya mengambilnya cuma 2 juta ya teman-teman ya, seperlunya aja, selebihnya saya buat bayar angsuran, buat bayar cicilan, buat bayar apa ya, lupa saya, yang terakhir buat investasi ya. Jangan lupa berinvestasi karena investasi saya itu sangat penting. Oke, kita langsung bahas ya eh, per YouTubean ya. Ini channel saya pertama ya teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat di layar ya. Ini adalah channel pertama saya ya. Kita coba cek ya. Nah, kemarin ada yang bertanya ya masalah apa namanya, bagaimana cara yang saya mendapatkan view dan view-nya itu dari mana sih? Kok bisa banyak kayak gitu pendapatnya? Nah, kita coba lihat ya di ini YouTube Studio. Ini penonton real time saya ya teman-teman ya. Penonton real time itu penonton asli ini ya, bukan apa namanya saya bayar, bukan. Saya nggak pernah punya uang untuk membayar ya teman. Dari mana saya punya uang untuk membayar penonton? Dan ini adalah view murni ya teman-teman. Kita coba cek ya, kita klik. Nah ini per 48 jam terakhir ya, video saya ditonton itu sebanyak 11.309 ya. Nah jadi video-video ini yang ditonton oleh orang orang di YouTube ya teman-teman ya. Saya sudah memaksimalkan SEO ya, sudah membuat konten yang serupa. Maksudnya satu tema aja ya. Kalau kalian membahas uang ya uang aja, kalau gaming gaming aja, kalau mancing mancing aja. Jangan dicampur-campur ya teman-teman. Itu nggak baik untuk perkembangan channel kalian. Nah sekarang kita lihat 60 menit terakhir ya, artinya 60 menit yang lalu ya. Nah 60 menit yang lalu video saya ditonton sebanyak 310 ya. Jadi video-video ini aja yang ditonton ya teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat sendiri, kebanyakan yang ditonton adalah aplikasi-aplikasi pinjaman ya teman-teman ya. Selebihnya itu tutorial keuangan ya, kartu debit, apalagi ya. Ini saya lupa yang bikin video sendiri, saya sampai lupa ya teman-teman judulnya, karena saking banyaknya video saya yang saya buat. Oke, sekarang kita lihat pendapatan ya. Pendapatan kalau teman-teman belum tahu ya. Nah, ini jadi pendapatan saya ya teman-teman ya. Pendapatan saya bulan Februari yang masuk di bulan Maret ini ya. Sekitar 11.400.000. Tapi yang masuk ke AdSense, yang masuk ke rekening itu 11.500.000 ya. Lebih 100.000 ya, terpaut 100.000 karena di YouTube Studio namanya itu masih estimasi ya. Bisa besar, bisa kecil ya. Nah, untuk ketentuannya yang fix itu sudah masuk ke AdSense. Ya. Di kasus saya ini lebih 100.000 ya. Gue gak tahu faktornya apa kok bisa lebih besar ya. Mungkin ya temen, mungkin apa namanya, apa ya, gue juga masih bingung ya teman-teman ya kok bisa lebih ya. Nah itulah namanya estimasi lah ya teman-teman ya. Gue gak bisa jawab karena belum tahu ilmunya lah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau saya belum tahu, saya itu nggak merasa sok-sok tahu gitu loh. Saya kalau saya nggak tahu ya saya katakan tidak tahu. Nanti saya akan kasih tahu kalau sudah tahu gitu ya teman-teman ya. Namanya kita juga belajar. Saya masih belajar ya teman-teman ya tentang per YouTubean. Nah untuk bulan Maret ini ya, gajinya masih berjalan ya. Seperti teman-teman yang lihat sendiri, gajinya sudah 9.800.000 ya. Masih ada sisa kurang lebih tanggal berapa ini ya. Masih ada sisa 9 hari lagi ya teman-teman, sampai tanggal 31 ya. Kemungkinan gajinya ini antara 13 juta sampai 14 juta ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk mengetahuinya kok bisa memprediksi seperti itu. Karena saya melihat jumlah view-nya ya teman-teman ya. View harian saya itu rata-rata 5 ribuan sekarang ya, untuk sekarang ya. 5 ribuan lah, bisa 4 ribu ya. Sekarang 5 ribuan ya. 4 ribu malah jarang sekarang. 5 ribu, 6 ribu, tinggal dikalikan saja ya. Jumlah view dikali RPM ya teman-teman ya. RPM kalian berapa? Ya, jangan patokan CPM. CPM itu
sebelum bagi hasil sama YouTube ya kalian ya, masih kotor. Nah, untuk mengetahui hasilnya ini ya, jumlah RPM per hari dikali jumlah view ya. Semisal view saya kan 5.000 ya, jadi kita ambil depannya aja 5 dikali RPM hari itu ya, kira-kira berapa? 996 dikali 5, kurang lebih 400 ribuan lah ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu, hampir 500 ribu ya teman-teman ya. Nah, untuk di tanggal 20 ya, ini tanggal 20 saya RPM-nya 96 ya. Kita cek ya pendapatan. Nah, hasilnya dari RPM dikali jumlah view akan ketemu di estimasi pendapatan ya. Kita klik ya. Tadi tanggal 20 berapa? Kita cari dulu ya tanggal 20. Bentar, teman-teman. Sebentar saya ganti dulu, agak susah nih kliknya. Tanggal 20 saya mendapatkan 515.200 rupiah ya teman-teman ya. Ini wow, di luar dugaan teman-teman ya. Saya kira itu hasilnya paling 475, 480 ya. Karena RPM-nya kurang ya teman-teman, kurang RPM-nya apa lah namanya? Kurang dari 100.000 gitu loh maksudnya. Jadi kira-kira begitu. Paham ya yang saya maksud ya teman-teman ya. Sebenarnya saya penasaran, tadi saya dapat berapa sih tanggal 20? 56 teman-teman ya, 56. Berarti ya benar ya teman-teman ya. Karena hasilnya lebih dari 5.000 ya. Lebih tepatnya 5.600 ya, benar ya. 5,6 dikali 96 ya. Kita coba buktikan ke kalkulator ya teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran ya gimana cara menghitungnya. Tadi 5,6 dikali 9.600 ya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Hasilnya di pendapatan tadi 515 ya. Jadi cuma gambaran aja ya. Tapi hasilnya tidak jauh kok dari apa yang kita hitung. Kalau di kalkulator kan 537 ya. Nah kalau di YouTube Studio tadi 515 ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah jadi mungkin video ini cukup menjawab dari beberapa pertanyaan yang kalian tulis di kolom komentar ya, tentang tudingan atau berprasangka buruk ya kepada saya memaklumi saja, karena kalian juga penasaran atau kepo kok bisa dapat banyak ya. Ya karena itu ya teman-teman, yang menentukan pendapatan itu jumlah view dan jumlah CPM RPM kalian ya. Semakin tinggi view-nya semakin banyak pendapatannya ya. Jadi jangan berpatokan pada subscriber ya. Nah di kasus saya ini jumlah view itu sudah melebihi dari jumlah subscriber ya teman-teman ya. Subscriber saya 4.000 sedangkan view harian saya 5.000 ya. Jadi di kasus channel saya itu orang-orangnya nonton tapi tidak pada subscribe. Tapi biarin lah, saya nggak masalah subscribe atau nggak subscribe itu urusan hati ya teman-teman. Saya juga begitu dalam kondisi penonton ya. Seandainya saya jadi penonton suatu channel, saya itu tidak bisa jatuh cinta pada pandangan pertama ya teman-teman ya. Untuk unsubscribe orang biasanya saya itu lihat 1 atau 2, 3 videonya, baru nanti kalau hati saya srek baru saya subscribe. Bukan masalah gratis atau enggak gratis ya. Jadi kadang-kadang ada youtuber lain yang suruh mensubscribe channelnya karena subscribe itu gratis ya. Bukan masalah itu, woi. Subscribe itu mengikuti video-videonya selanjutnya gitu loh. Jadi percuma saja kalau semisal gue gak srek, gue subscribe, gue gak tonton channel video-video lo, gimana? Cuma jadi angka ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang saya gak pernah menyuruh orang untuk subscribe ya ke channel saya, karena juga percuma juga kalian subscribe kalau kalian nggak ikutin video-videonya gitu loh. Paham ya artinya subscriber itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya, gue nggak tahu lagi ngomong apa ini ya, nanti tulis saja di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat apa yang gue omongin di video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.